Tenang, bicarakan semua ini kan? Di dunia ini, mana bisa selalu bicara baik-baik? Ayo, pukul aku. Coba kamu sentuh aku. Mau ke Andi. Kak Andi lagi ada urusan. Bukan sembarang orang bisa temui. Ayah, ibu, cepat lihat. Yuni sudah daftar studi ke luar negeri. Dia dapat uang dari mana? Mungkin saja uang hasil kerja Arman. Omong kosong. Cuma kerja jadi pelayan, gak mungkin dapat ratusan miliar. Mau nipu siapa? Ayah, ibu, menurut kalian apa uang ini mereka berdua curi dari uang kompensasi ibu mereka waktu itu? Bukan, uang kompensasi itu dikasih ke aku sekaligus. Sudah aku kasih semua ke kamu. Kalau enggak, pasti kamu. Kamu belum setor semua. Kamu suruh dua anakmu sembunyikan uang itu. Amel, kamu jangan asal fitnah. Aku sekarang cari mereka berdua, minta penjelasan. Hei, kamu! Arman, kamu berhenti kamu. Jelaskan, uang kompensasi ibumu, apa kamu gelapkan sebagian? Pasti iya. Kalau enggak, dari mana dia dapat uang? Ambil uang kami terus mau kabur. Dengar ya, kalau kamu nggak kembalikan uang kompensasi itu, nggak boleh pergi. Ayah, lihat baik-baik. Kuliah ke Australia, setahun ratusan juta. Mereka miskin banget. Dari mana uangnya? Jangan-jangan mandor proyek waktu itu diam-diam memberi lebih dan mereka sembunyikan. Kalian asal bicara. Uang kakakku itu didapatkan sendiri. Dapat sendiri? Dia kerja jadi pelayan restoran, sehari paling banyak 200 ribuan. Entah kapan, dia baru bisa dapat ratusan juta. Ya, Arman, ayah dulu bersalah pada kalian. Tapi uang ini bukan hal sembarangan. Itu uang kompensasi kematian ibumu. Uang ini milik keluarga kita. Kalau kamu ambil, keluarkanlah, kita tetap satu keluarga, ya kan? Satu keluarga. Ahsan, saat ibuku meninggal, uang kompensasi dari proyek 1.640.000.000. Setelah kamu terima uang, langsung menikahi Amel. Lalu belikan mobil dan rumah untuk anaknya. Aku dan Yuni cuma bisa tinggal di kontrakan kumuh yang bocor. Saat musim dingin selimut tebal pun gak ada. Kok kamu gak ingat? Kita satu keluarga. Hah? Ahsan ini memang brengsek. Cih, anak kandung ditinggalkan, malah biayai anak orang lain. Iya, makanya ayah begini mati pun gak akan diurus. Lalu kenapa? Kamu itu anaknya, nafkahi ayahmu itu kewajiban. Uang itu harusnya kami yang pakai. Sekarang kamu merasa hebat, sudah kaya, terus bawa adikmu pergi jauh. Gak peduli sama hidup kami. Jangan harap, kalau kamu gak serahin uangnya, kulaporkan kalian mencuri, biar masuk penjara. masuk penjara. Gak tahu diri. Andi, bawa orang ke sini. Gak perlu banyak, 20 orang aja. 20 orang? Pasti membual. Gak usah datang. Barusan, siapa yang bilang mau masukin dia ke penjara? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Kamu gak berhak ikut campur. Urusan keluarga? Menindas orang Wanda Marwan, bukan lagi urusan keluargamu. Wanda Marwan. Hah? Wanda Putri bos geng naga hitam, kota jana itu. Pasti itu. Selain dia, siapa yang punya kekuatan sebesar ini? Rizky, Nona Wanda, boleh bertindak, usahakan jangan ribut. paham. Kalian mau apa? Dengar ya, ini negara hukum. Negara hukum. Ini
Berdasarkan ketentuan hukum, kompensasi kematian seharusnya dibagi rata ke anak dan digunakan biaya hidup ke depan. Kalian diduga melanggar hak. Selain itu, berdasar riwayat transaksi bank akun Pak Hasan dalam 10 tahun terakhir, setiap bulan cuma transfer kurang dari 600.000 ke rekening Yuni, termasuk pelanggaran hak anak atas nafkah yang tidak terpenuhi. Pengacara kami akan serahkan ke polisi dan kejaksaan. Mohon Anda kooperatif. Oh, kalau kami nggak kooperatif gimana? Nona Wanda, kok kamu tahu keberadaanku dan datang sekarang ini? Telepon dari Andi. Katanya nggak biarkan mereka ikut. Takut kamu nggak bisa mengatasinya, jadi minta aku datang. Andi ini ternyata memikirkan aku. Wanda, terima kasih. Kalau gak ada kamu, situasinya akan lebih memalukan. Aku hanya nggak mau kamu ditindas mereka. Mereka nggak pantas. Kak, aku sudah sampai. Masuklah, belajar dengan tenang. Urusan kartu keluarga akan segera kuurus. Kak Wanda, terima kasih. Salman, kamu nggak merasa perilakumu terlalu konyol? Aku bisa terima kamu suka perempuan lain. Tapi kamu bahkan incar siswi SMA. Salman, apa kamu terlalu asal pilih? Aku asal pilih. Atau kamu merasa permainkan perasaan orang itu seru ya? Aku? Bukankah begitu? Kamu? Jangan-jangan kamu kira sama dia? Awalnya gadis muda di pusat spa. Sekarang malah anak SMA. Salman, sebenarnya kamu punya berapa adik? Wanda, kamu mau buntuti aku, tapi orang di sisiku aja kamu gak selidiki. Membuntuti kamu itu salahku. Aku lakuin itu buat lindungin kamu. Kenapa gak kasih tahu aku kamu punya adik? Karena situasi keluargaku sangat rumit. Gak mau itu memengaruhimu. Gak nyangka Nona Wanda cemburu sama calon adik ipar sendiri. Lepaskan aku. Siapa yang cemburu? Urusanmu apa hubungannya denganku? Gak ada hubungannya denganmu. Kalau aku cium kamu, apa juga gak ada hubungan denganmu? Sekarang ada hubungan kan? Salman, meski kamu mau kabur, kamu gak bisa kabur. Pak Salman, apa kamu ada? Barang yang kamu mau kuantarkan kemari. Pak Salman, ini paspor dan visa kilatmu dan Nona Yuni. Sudah beres. Oke, terima kasih. Pak, kami baru dapat kabar valid. Sebagian besar industri atas nama Andi sedang dijual cepat. Arus dananya nggak jelas. Oh ya, kami juga menemukan si Salman dan adiknya baru dapat visa kilat Australia. Andi, mau melegalkan diri atau bersiap kabur? Andi dari selatan kota ada hubungan apa dengan Salman? Kabarnya Salman pakai banyak cara buat dekati Andi biar bisa masuk perusahaannya. Pengaruh Andi di Jana mengakar kuat. Nggak mungkin bisa kabur. Justru Salman udah nyinggung keluarga Liman. Kalau nggak mati juga bakal cacat. Dia tergesa cairkan aset. Jangan-jangan Salman mau kabur bawa uang Andi. Salman. Pasti Salman. Dia menghasut Andi, jual harta, kumpulkan dana besar. Sekaligus mengurus visa ke luar negeri. Dia mau bawa kabur semua harta Andi. Andi mungkin belum tahu apa-apa. Benar kata Asep.
Salman itu sekilas kelihatan licik dan kejam. Bikin keluarga Liman putus keturunan. Kali ini dia harus tanggung akibatnya. Kali ini kita nggak perlu turun tangan. Andi juga akan membuat Salman hidup menderita. Dan akan tuntaskan dendam aku. Pergi. Siapkan mobil. Kita ke tempat Andi. Baik. Kantor baru Pak Salman ini bagus. Wanda, kamu ada urusan apa? Nggak ada. Hari ini ke-6 kalinya kamu datang ke kantorku. Belakangan ini, ada orang yang tambah lengket. Kenapa? Kamu anggap aku ganggu? Aku pergi aja. Kamu udah datang. Mana mungkin dilepas. Siapa mangsanya? Itu belum tentu. Ayah, kasih aku 2 triliun. Berapa? 2 triliun. Maksudmu uang palsu? Bukan uang palsu. Aku mau uang tunai. Atau aset luar negeri yang bisa dicairkan kapan saja. Kamu mau pakai 2 triliun? Kamu kira aku buka pabrik cetak uang? Kasih atau enggak? Wanda, aku ayahmu, bukan mesin ATM kamu. Apa kamu mau kawin lari sama Salman? Atau dia suruh kamu minta? Kamu 2 triliun? Kamu tahu itu berapa? Beraninya minta. Dengar ya, aku nggak akan kasih. Kamu lagi lihat apa? Sampai terpaku begitu? Lihat senjata. Kalau suatu hari kamu mau kabur lagi, lihat gimana cara yang cepat buat patahin kakimu. Sebelum dipatahkan, bisa lakukan sekali lagi? Pak Salman. Pak Salman, Asep datang. Katanya ada info penting mau kasih tahu Kak Andi. Kak Andi minta kamu ke sana. Datang lagi. Wanda, tunggu aku sebentar. Tunggu. Aku juga mau dengar. Asep mau bilang apa? Ayo. Tuan Asep, tamu langka. Udah begini keadaanmu masih datang sendiri. Ada yang mau kamu sampaikan? Kak Andi, maaf mengganggu. Aku mau mengungkap penipuan besar ke kamu. Menyangkut semua hartamu. Kamu jangan percaya Salman si bajingan itu. Oh, coba jelaskan. Aku dapat kabar valid. Salman diam-diam ngurus proses ke luar negeri. Tujuannya ke Australia. Visanya sudah keluar. Apa hubungannya dengan asetku? Coba kamu pikir. Belakangan ini dia udah ngapain aja di tempatmu? Dia menghasutmu menjual aset, menarik dana jadi uang tunai. Kak Andi, dia bocah baru yang tiba-tiba muncul. Kenapa kamu percaya dia segitunya? Dia cuma merencanakan buat bawa semua uangmu dan kabur jauh-jauh. Anda sudah ditipu dia. Kak Andi, Salman, dia bajingan keji. Dia nggak tahu balas budi. Dia bermuka dua. Demi mendekatimu, dia baik ke kamu. Dia cuma mau menguras hartamu. Cepat bereskan dia. Andi, sejak kapan kita izinkan anjing gila menggonggong seenaknya? Bikin kepalaku sakit saja. Kamu nggak sangka kan? Konspirasimu sudah kubongkar.
Di depan Kak Andi. Jangan pura-pura lagi. Oh? Konspirasi apa? Kak Andi, kamu jangan tertipu oleh tampangnya. Dia udah lama pindahkan aset. Bisnis yang dijual itu, uangnya nggak kembali ke rekening perusahaan. Semua dicuci sama dia lewat berbagai jalur. Dia mau celakai kamu. Dan ambil semua harta. Udah selesai. Kak Andi, aku sudah selesai. Buktinya sudah jelas. Jangan sampai kamu lepaskan pengkhianat ini. Sekarang dia ada di sini. Kita bisa. Kak Andi ternyata percaya. Dia udah marah. Habislah kamu, Salman. Kak Andi, tenangkan diri. Anda jangan terlalu emosi. Nanti darah tinggi. Asal kamu perintahkan, keluarga Liman akan bantu kamu. Paksa dia keluarin harta yang diambil beserta bunganya. Lalu, kita bisa buat dia hidup menderita. Kenapa dia mendekat ke aku? Asep. Kamu itu siapa? Kak Andi, aku bantu kamu. Bantu aku? Aku. Apa kamu pantas? Urusan bosku, apa perlu jelasin ke pecundang kayakmu? Bos? Kalau dia minta uang, aku rela serahin semuanya. Apa perlu kamu adu domba kami di tempatku? Kak Andi, aku... Tahu bosku ambil uang buat apa? Buat pesan peti mati terbaik buat keluarga Liman. Dan orang yang gak tahu diri. Asep, kayaknya kamu belum kapok sama hal kemarin. Apa kamu pikir hidup di kursi roda terlalu membosankan? Mau ganti jadi baring? Gimana kalau di tepi sungai? Gak mungkin. Kalian buru-buru urus visa itu buat apa? Kalau bukan kabur apa lagi? Hah? Hei. Tuan Asep, kerja mata-matamu cukup detail. Bahkan kamu tahu aku urus visa. Iya, buktinya kuat. Kamu dan adikmu Yuni, urus visa kilat ke Australia. Iya Kak Andi, dia juga ajak adiknya. Ini jelas-jelas mau kabur bawa uang. Adikku Yuni, tahun ini kelas 3 SMA. Terus kenapa? Hei. Sialan. Seorang kakak antar adik kuliah ke luar negeri sekalian urus visa. Hah? Kamu malah anggap jadi bukti kabur bawa uang? Mustahil. Antar orang kuliah kenapa urus visa? Dia jelas-jelas. Kamu itu siapa? Hah? Itu adik kandung bosku. Adik kandung. Kakak antar adik kuliah ke luar negeri sekalian urus visa. Lalu pulang setelah adiknya naik pesawat. Menurutmu, apa masalahnya? Antar kuliah terus pulang. Tuan Asep, kenapa kamu harus begini? Ngotot banget ngabisin harga dirimu yang tinggal sedikit itu. Bani, antar mereka. Ingat, antar Tuan Asep pulang baik-baik. Jangan biarkan dia jatuh lagi di jalan. Gimana pun, sudah tak ada lagi yang bisa hancur. Kak Andi, Mas Salman, aku udah tahu salah. Ampuni aku, Kak Andi. Mas Salman, ampuni aku. Asep, mulai sekarang duduklah baik-baik di kursi roda. Otak nggak beres, kaki juga nggak beres. Masih mau main konspirasi. Kamu harus sadar diri. Bos, menurutku pecundang ini harusnya... Ngapain pikirin orang itu? Dia maki kamu. Aku nggak tahan. Kamu ke Australia lalu balik lagi? Iya. Aku mau antar adikku aja. Urus sampai beres. Tentu aku balik. Di Jana masih banyak urusan. Ngapain ke Australia? Tapi aku sudah... Kamu sudah... apa? Aku sudah minta 2 triliun dari ayahku dan berkemas. Aku kira kamu mau kabur lagi. Jadi bersiap ikut kabur bersamamu. Kamu minta 2 triliun?
Bersiap kawin lari sama aku? Iya. Bukan. Wanda, di kepalamu hari-hari mikirin drama sedih apaan? Kalau enggak, kamu tiba-tiba berubah dan bergaul dengan Andi. Lalu buru-buru jual aset. Juga urus berkas ke luar negeri. Kalau nggak mau kabur, lalu apa? Aku takut kamu kelaparan di sana, nggak boleh. Wanda, asal ada kamu, aku gak akan kemana-mana. Kalau nanti kamu berani bikin aku salah paham lagi, aku beneran pakai 2 triliun itu sewa preman patahkan kakimu. Oke. Uang sewa preman akan kubayar. Bos, saudara semua, progres transformasi melampaui perkiraan. Semua industri abu-abu kita sudah dilegalkan atau dipisah lalu dijual. Pengembalian dana berjalan lancar. Grup Salam yang baru didirikan juga sudah diamankan. 2 lahan di selatan kota. Perusahaan logistik dan izin perusahaan keamanan juga sudah disetujui. Mulai sekarang kita di kota Jana ini adalah pengusaha yang sah dan terhormat. Kak Andi dan Pak Salman memimpin dengan baik. Bagus sekali. Kedepannya, nggak perlu khawatir terus. Iya, benar. Arus dana sudah diawasi dengan baik, terutama sebagian besar aset yang dipisah dan dijual. Pihak yang mengambil alih, apa sudah dicek? Bos, tenang aja. Fanny awasi langsung. Semuanya lewat transaksi di jalur resmi. Latar belakang pembeli juga baik. Gak ada masalah. Terutama perusahaan investasi luar kota. Dia di mana? Ini soal rapat hari ini, aku sudah kasih tahu dia, tapi masih telat. Gimana pabrik yang ditangani Fanny di sana? Dia geraknya paling cepat. 3 klub malam atas namanya, 2 bank gelap, dan pusat spa itu sudah dilepas nggak sampai 6 bulan. Dananya sudah kembali, lebih tinggi 20% dari perkiraan. Katanya pelanggan lama yang beli di atas harga pasar. Pelanggan lama? Sudah dicek? Sudah tanya. Fanny bilang itu relasi lama. Itu modal dari Jinara mau ekspansi ke bisnis hiburan Jana. Menurutku dananya nggak masalah, jadi nggak riset lebih dalam. Kak Andi, Pak Salman, gawat. Fanny dia berkhianat. Oh, apa benar dia melakukan itu? Apa? Iya, apa itu beneran? Jelaskan! Kita seperti biasa terima setoran terakhir dan buku kas dari Fanny. Sampai tempat baru sadar, dia ganti semua orangnya. Dia juga nitip pesan. Pesan apa? Dia bilang, makasih pada Pak Salman dan Kak Andi. Sepertiga usaha semua jadi milik dia. Dia juga bilang mulai hari ini, dia juga mau ambil bagian di dunia gelap Jana. Jalang. Aku akan habisi dia, bos. Aku akan hancurkan semua bisnisnya. Berhenti. Bos. Tapi, dari mana dana sebanyak itu sampai dia akuisisi usaha sebanyak itu? Iya, pabrik-pabriknya itu bukankah dijual ke Jinara Capital? Sialan. Kita pasti dipermainkan sama dia. Perusahaan Jinara Capital apaan? Menurutku, Fanny yang mau ambil alih usaha inti kita dengan harga murah lewat skema licik. Bos, uang itu sangat besar. Dia dapat uang dari mana? Modal di belakang Fanny adalah Hadi. Kejadian di kehidupan dulu, apa akan terulang lagi? Hadi. Fanny. Udah lihat kan? Dunia Jana sudah berubah. Kalian gak punya jalan mundur. Salman, kamu kira begini sudah menang? Mending kamu tetap pegang posisi Raja Dunia Gelap. Seumur hidup jadi pengecut dan menua sendirian. Maaf. Waktu itu, aku yang gak melindungi Wanda. Bos, kematian Wanda itu kecelakaan. Bukan salahmu. Tua bangka. Kamu masih berani sebut putrimu? Kalau dulu kamu gak paksa dia menikah aliansi.
Kalau kamu gak cuma hitung untung rugi, mana mungkin dia? Bosku, sejak Nona Wanda pergi, dia gak pernah tidur nyenyak sehari pun. Kalau Nona Wanda sebelum meninggal gak bilang ke bosku untuk hidup baik-baik, nyawanya ini pasti akan dia habisi sendiri. Salman, rasain kamu. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, putriku gak mungkin melawanku. Dia juga gak akan kabur dari pernikahan. Juga gak akan mati. Kamu yang buat dia mati. Jadi, adikku Yuni, juga kamu yang bunuh? Betul. Kalian semua seharusnya ikut mati bersama putriku. Salman, semua ini adalah salah kamu. Bos! Kak Andi! Bos, aku gak apa-apa. Salman, matilah kamu. Aku yang bikin semua orang celaka. Jangan gerak! Aku yang bikin semua orang celaka. Jongkok! Wanda, tunggu aku. Hal yang sama gak boleh terjadi lagi. Gak boleh. Andi. Bos, gimana ini? Aku sekarang atur orang buat gerebek markas barunya. Jangan buru-buru. Fanny hanya boneka. Yang di belakangnya adalah yang harus kita bereskan. Bos, maksudmu kami semua akan ikuti perkataanmu? Iya. Pertama, tenangkan anak buah kita. Selidiki apa masih ada mata-mata. Kedua, susun daftar aset usaha yang dibawa pergi Fanny. Terutama 2 bank gelap itu dan jalur logistik. Aku mau tahu struktur kepemilikan saham serta arus dana. Ketiga, selidiki tuntas relasi kepentingan Fanny dengan Hadi. Bani, kamu tangani sendiri. Ingat, harus selidiki diam-diam. Jangan sampai mereka curiga. Baik, Pak Salman. Bos, maksudku, kalau ternyata ini ulah Hadi si licik itu, aku khawatir Nona Wanda akan... Soal Wanda, biar aku yang urus. Putri dunia gelap kita mau beralih jadi istri yang baik. Aku ini masak sendiri. Aku harap kamu jangan gak tahu diri. Wanda, kalau aku dan ayahmu suatu hari terpaksa harus saling melawan, kamu akan pilih siapa? Aku pilih kamu. Tapi aku akan berusaha biar hal itu gak terjadi. Cukup. Dengar katamu ini, sudah cukup. Minyak gosong. Gimana ya ini? Bikin satu lagi. Kamu yang bikin. Oke, aku yang bikin. Bos, sudah diselidiki. Pembeli akhir beberapa usaha milik Fanny mengarah ke satu perusahaan cangkang yang terdaftar di Kepulauan Virgin. Sumber dananya memang akun luar negeri keluarga Marwan. Hadi Marwan, Fanny, mereka mau manfaatkan aku belum stabil buat ambil untung besar dari proses transformasiku. Ternyata si rubah licik itu, dia nggak takut rusak hubungannya dengan Nona Wanda. Mereka lagi paksa aku ambil keputusan. Antara aku dihabisi olehnya, atau abaikan perasaan Wanda, usik kepentingan keluarga Marwan. Dengan begini, dia gak hanya punya alasan singkirkan aku, juga bisa bikin Wanda melawanku. Bos, kita harus gimana? Apa kita lawan? Kita semua nggak takut. Hadi mau main, maka kita temani dia main. Lawan sesuai keinginannya. Tapi, aturan mainnya harus diubah. Hadi ingin pakai Fanny membagi grup salam, jadi kita potong tangannya. Dulu. Tuan, di pihak Fanny sudah siap.
Di pihak Salman mulai menyadari anak buah Andi bergerak diam-diam, tapi targetnya belum jelas. Bagus kalau sudah sadar. Aku takut dia itu beneran bodoh. Bidak sudah ditempatkan. Tinggal lihat dia ambil langkah berikutnya. Wanda gimana? Nona Wanda kayaknya lagi bantu adik Salman, Yuni, ngurus beberapa prosedur ke luar negeri. Gadis ini masih belum mau menyerah. Sudahlah. Biarkan saja dia, tunggu Salman tunjukkan jati dirinya. Dia akan paham sendiri. Ingat, saat genting, harus lindungi Nona. Iya. Ketahanan mentalnya cukup bagus. Sudah lakukan banyak hal jahat, masih berani merem saat tidur. Salman, kok kamu bisa masuk? Adakah tempat di Jannah yang gak bisa ku masuki? Memang gak ada. Bicaramu menusuk juga. Tapi aku emang suka sifat angkuhmu ini. Pak Salman, dulu aku yang salah menilai. Gak nyangka kamu ini sangat hebat. Sekarang gini, kamu naik daun, sementara aku juga bikin kubu sendiri. Buat apa kita bertarung terus? Bisnis gelap di Jannah yang sebesar ini, kalau kamu raup sendiri, gak asik kan? Oh, maksud Kak Feni adalah Hadi Marwan rubah tua itu merasa bisa jadikan aku alat terus dibuang. Aku bisa sampai hari ini bukan karena belas kasihannya. Dia kasih aku uang dan pengaruh demi pakai tanganku buat rebut usaha yang kamu besarkan. Sekalian memutuskan kemungkinan hubunganmu dengan Wanda. Lanjutkan. Pak Salman, coba kamu pikir, kenapa kita harus ikut skenarionya? Grup Salammu dasarnya belum kokoh, sementara bisnisku meski sudah kuambil kembali, tetap butuh backingan dan jaringan baru. Kita kerjasama. Di permukaan, kamu tetap jalankan bisnis bersihmu, dan aku urus jalur gelap ini. Uang dari keluarga Marwan, kita terima saja. Bisnisnya, kita jalankan sendiri. Kedengarannya lumayan menarik. Untungnya kita bagi dua, nanti jalur resmi dan gelap, kitalah yang pegang kendali di Jannah ini. Biar Hadi pergi ke neraka. Tapi Kak Feni, omongan itu tanpa bukti. Kamu gak akan hianati aku kan? Gimana pun, kamu secepat itu berkhianat ke tuanmu. Salman, bisnismu ini kalau mau kerjakan, kalau gak mau pergi. Kak Feni, jangan emosi. Lihat dirimu, kok sepanik itu? Dengar ya kamu Salman, Andi itu cuma orang kasar. Kamu kalau andalin dia gimana masa depanmu? Di matanya hanya ada kamu, Salman. Sedangkan aku mau kekuasaanku sendiri. Hadi pikir dia bisa kendalikan semuanya. Aku jujur aja padamu. Aset luar negerinya, semua sudah diinvestasikan ke aku. Siapa yang pegang uang, dia yang jadi bos. Dan semua catatan transaksi sudah ada di tanganku. Pak Polisi, dengarkan. Cuci uang penyelundupan cukup buat dipenjara seumur hidup. Salman, kamu menjebakku. Sudah, gak sempat ribut denganmu. Dihitung waktunya, polisi harusnya sebentar lagi sampai. Salman, kamu gila ya? Kamu laporin aku, usahamu juga hancur. Usaha-usaha itu secara nama ada di aku, tapi kalau diselidiki, keluarga Marwan juga gak bisa lari. Dan usaha grup Salammu yang baru diambil alih itu juga masih terkait. Nyerang orang, tapi kamu juga akan kena. Kerugian keluarga Marwan apa hubungannya sama aku? Soal aku sendiri, bisnis grup Salam, semuanya bisnis bersih. Salman, kamu orang licik. Aku gak akan lepaskan kamu. Tuan,
ada masalah besar. Feni, semua tempat milik Feni termasuk 2 bank gelap dan jalur logistik dermaga utara kota setengah jam lalu disapu bersih polisi. Feni ditangkap di tempat. Kabarnya buktinya kuat. Apa? Ulah siapa? Itu Salman yang lapor ke polisi. Kita nggak sempat bereaksi. Ada banyak barang kita di tempatnya. Setidaknya 160 triliun dana tunai dan banyak jalur sudah disegel semua. Salman, kamu berani sekali. Kamu gila. Tuan. Kamu datang. Tanda tangani ini. Ini perjanjian untuk melepaskan hak kendali grup Salam. Mulai sekarang, kamu jangan ikut campur urusan resmi dan ilegal Jana. Tapi Wanda akan menemanimu. Aku gak mau. 20 menit lagi, pesawat Wanda akan lepas landas. Aku suruh dia pergi ke luar negeri. Dia akan segera melupakanmu dan mulai hidup baru. Tanpa izinku, seumur hidupmu, jangan harap bisa bertemu dia. Kalau kamu tanda tangan ini, aku akan merestui kamu bersama putriku. Aku akan kasih kamu sejumlah uang yang bikin hidup kamu sejahtera, supaya kamu dan Wanda bisa hidup tenang. Kalau kamu nggak tanda tangan, aku juga bisa buat kamu kehilangan semua dalam waktu semalam, bahkan lebih parah dari dulu. Mungkin Wanda akan membenciku, tapi suatu hari nanti, dia akan mengerti niat baikku. Kalau aku melepaskan kendali saat masa transformasi, grup ini akan langsung dibagi-bagi sama kalian yang udah lama ngincar kan? Mungkin dia bisa bertahan melewatinya. Kamu tahu itu gak mungkin. Kalau aku tanda tangani, itu sama saja mengkhianati anak buahku yang berjuang bersamaku. Mereka baru menikmati hidup enak sebentar. Apa kamu rela lepaskan Wanda? Aku ini reinkarnasi, bukan untuk buktikan aku berhak melakukan apa. Aku cuma gak mau diinjak-injak dan lindungi orang di sisiku. Tapi aku gak akan korbankan pihak manapun demi pihak lain. Aku gak terima syaratmu. Aku juga gak takut sama ancamanmu. Kamu... Tuan. Andi, cepat. Gerakan semua relasi, gunakan semua sumber daya, hentikan pesawat yang akan lepas landas. Meski harus obrak-abrik Jana, kita harus temukan keberadaan Wanda. Wanda, tunggu aku. Pak Salman, Hadi ini mau beresin dari akar masalah. Dia sudah terluka parah, tapi mau pakai Nona Wanda buat paksa kamu menyerah. Kalau tanda tangan perjanjian ini, usaha yang kita perjuangkan ini akan hancur semua. Di kehidupan lalu, aku lemah dan lepaskan Wanda. Di kehidupan ini, apa aku harus serahkan hidupku pada anak buahku? Apa aku reinkarnasi? Cuma buat jadi pengecut lagi? Aku gak bisa melepaskan Wanda.
Cari. Cari di seluruh penjuru dunia. Harus temukan Wanda. Bu, mau nasi goreng telur? Baik, segera. Salman. Ternyata kamu. Pantesan kok kayaknya familiar. Kamu sekarang. Kenapa masih hidup kayak pecundang? Aku ingat 6 bulan lalu kamu cinta mati sama putri geng naga hitam. Kenapa? Sekarang kamu diputusin Nona Wanda? Sudah kubilang, orang sepertimu gak usah mimpi ketinggian. Seorang pelayan mimpi numpang naik derajat. Sekarang lihat, gak berhasil pansos, malah bikin diri jatuh ke kubangan lumpur. Nasi gorengnya udah siap. Kenapa buru-buru? Kamu sekarang mampu makan nasi goreng? Hah? Begini saja. Aku kasih kamu seporsi nasi putih, lalu ku beri asinan gratis. Gimana? Pak Salman, Pak Salman. Bos, sudah ada kabar. Sudah 6 bulan berlalu, sudah aku cari ke semua tempat. Orangku juga selidiki di negara lain. Tapi Hadi itu sembunyinya rapat banget. Nona Wanda seolah lenyap tanpa jejak. Baiklah. Bos, kasih aku sedikit waktu lagi. Sekalipun harus balikan bumi, aku pasti... Andi, bawa orangmu keluar dulu. Jangan nakutin pelanggan lain. Bu, nasi goreng. Sebentar. Bos. Wanda, ini kamu? Beneran kamu? Kenapa kamu baru datang? Sebenarnya ada apa? Maaf. Kamu tahu gimana aku hidup selama 6 bulan ini? Kukira seumur hidupku gak bisa ketemu kamu lagi. Kamu ada di sini, di Jannah, di restoran ini. Aku juga gak mau. Ayahku ancam aku dengan nyawamu dan adikmu. Dia bilang hanya jika aku beneran pergi dan putuskan harapanmu, kamu baru bisa hidup dengan aman. Jadi kamu pergi begitu saja? Aku gak berani. Aku tahu sifat ayahku. Dia sudah atur pesawat untukku dan identitas palsu dan semua persiapan buat aku keluar negeri. Tapi di tengah jalan aku diam-diam ganti mobil, lalu kabur balik. Aku mau tinggal di tempat yang gak jauh. Aku takut kemunculanku buat kamu bahaya. Jadi aku di sini diam-diam kerja sambil cari solusi. Bodoh. Kamu pikir dengan bersembunyi, ayahmu akan beneran lepasin aku? 6 bulan ini, grup Salam diserang habis-habisan. Kamu pikir dengan mengalah, bisa bikin aman? Aku tahu. Aku juga gak diam aja. Ini bukti yang aku kumpulkan. Cukup untuk ancam posisinya sebagai Raja Dunia Gelap. Mau kemana? Cari ayahmu dan selesai semuanya. Ya, beserta bunganya. Kita minta semua. Oke, aku ikut kamu. Bos, Kak Wanda, syukurlah kalian kembali. Ini 16,4 miliar. Anggap untuk bayar makan hari ini.
Ya. Sebentar, cepat ke sini. Kemari, apa maksudnya ini? Akhirnya jadi 16,4 miliar.